Setelah Indonesia memasuki reformasi, hubungan Republik Indonesia-Rusia semakin menguat. Adalah Presiden Megawati Soekarno Putri yang membuat kedua negara akrab kembali, terutama karena pembelian pesawat tempur Sukhoi. Kini, di era Presiden Joko Widodo, Rusia menyatakan terus mendukung Indonesia. Hubungan bilateral kedua negara ini telah mencapai usia 65 tahun. Jokowi telah menggelar pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di sela-sela Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik di Cina tahun lalu. Negeri beruang merah itu memberikan beberapa bukti bahwa niat dari kemitraan kedua negara adalah saling menguntungkan. Apa saja itu? Berikut adalah rangkuman beberapa upaya Rusia menjalin persahabatan dengan Indonesia masa kini, hasil wawancara dengan Duta Besar Mikhail Golozin maupun misi dagang Rusia. Rusia serius membangun PLTN di Indonesia. Rusia berniat membangun pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia. Ketua Dewan Federasi Majelis Federal Rusia 6, Matvinko menyatakan Indonesia adalah mitra kunci Rusia di Asia Pasifik, hingga kerjasama bidang energi harus ditingkatkan. Sementara ini, Rusia harus menanamkan dana untuk pengolahan bahan mineral. Wakil Perdana Menteri Rusia Dmitry Rogozin menilai para pengusaha di negaranya sangat tertarik menanamkan modal di banyak sektor usaha, apalagi setelah Ursal, perusahaan smelter, sudah resmi berinvestasi senilai 3 miliar US dollar di Kalimantan Barat. Kami tidak pernah mengalami masalah serius ketika berbisnis di Indonesia, begitulah kata Rogozin. Sayangnya, pemerintahan Jokowi belum siap menerima teknologi nuklir. Mereka berbicara tentang kapasitas listrik nuklir. Saya bilang itu masih jauh, kita belum berpikir hal tersebut. Begitulah kata Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Jalil. Begitulah kata Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Jalil seusai bertemu Duta Besar Rusia untuk Indonesia. Putin dukung Jokowi berkuasa 5 tahun. Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi menggelar pertemuan dengan seterunya Obama yakni Presiden Rusia Vladimir Putin di sela-sela gelaran Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik di Cina. Saat bertemu Jokowi, Putin mengungkapkan kekagumannya pada Indonesia. Kami mempunyai sejarah dan hubungan yang begitu erat. Rusia dan Indonesia hampir tidak pernah bersinggungan. Tidak ada masalah akar yang bisa melemahkan hubungan ini, ujar Putin. Sebaliknya, Jokowi menuturkan hubungan baik yang telah terjalin antara Indonesia dan Rusia dapat ditingkatkan di masa yang akan datang. Untuk saling melengkapi, saling mengisi, didasari saling percaya antara dua negara yang pernah dekat di era kepemimpinan Presiden Soekarno. Putin pun mendukung kepemimpinan Jokowi hingga tahun 2019. Pria paling berpengaruh di dunia versi majalah Forbes itu mengatakan hubungan bilateral Indonesia-Rusia akan semakin mesra di bawah kepemimpinan Jokowi 5 tahun ke depan. Saya berkeyakinan hubungan kedua negara sebagai mitra strategis akan semakin baik di masa yang akan datang, kata Putin. Rusia dukung Susi tenggelamkan kapal asing curi ikan. Federasi Rusia mendukung penuh kebijakan pemerintah Indonesia yang menenggelamkan kapal nelayan asing secara ilegal mengambil ikan di perairan tanah air. Sejak tahun 2014, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti disokong oleh TNI Angkatan Laut dan Bakor Kamla banyak menenggelamkan kapal pencuri ikan. Dubes Rusia untuk Indonesia Mikhail Golozin mengatakan kebijakan ini adalah hak Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat. Dalam kesempatan terpisah, Ketua Dewan Federasi Majelis Federal Rusia 6, Matvinko mengatakan Rusia tertarik bergabung dalam proses maritim yang digagas Presiden Jokowi. Negeri beruang merah itu butuh wadah multilateral untuk menanggulangi terorisme maupun keamanan pelayaran laut di Asia Pasifik. Rusia siap bantu apapun kebutuhan alutsista TNI.
Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail menyatakan sudah dihubungi perwakilan Indonesia soal meremajakan alat tempur TNI Angkatan Udara. Dia mengatakan alutsista yang akan hendak dibeli adalah jet tempur Sukhoi Su-35. Galuzin berharap bisa membicarakan realisasi pembelian alutsista udara tersebut langsung dengan Menteri Pertahanan saat itu. Rusia akan sangat terbuka bila Indonesia ingin membahas isu-isu lebih teknis. Kami terbuka saja, sangat terbuka jika Menteri Pertahanan mendiskusikan hal tersebut dengan kami lanjutnya. Rusia ingin terbentuk poros Jakarta-Moskow. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin menyebutkan dirinya pernah bertemu dengan mantan gubernur yang akrab disapa Ahok itu. Dalam pertemuan tersebut, Galuzin mengatakan akan menjadikan Jakarta dan Moskow sebagai mitra. Hal tersebut bertujuan untuk membangun ibu kota kedua negara tersebut lebih baik lagi. Kami akan membangun hubungan mitra antara Jakarta dan Moskow yang bertujuan untuk menjadikan kehidupan keduanya lebih baik lagi. Begitulah ujar Galuzin saat ditemui di kediamannya. Saat itu, dia dan Ahok juga bersama-sama mencari solusi bagi masalah laten dua ibu kota yang padat penduduk tersebut, terutama dalam masalah parkir, pendidikan, sampah, dan kemacetan lalu lintas. Selain dalam urusan tata kota, kita juga akan jadi mitra komunitas bisnis, kata Galuzin. Menurutnya, perbincangannya dengan Ahok memunculkan banyak ide-ide baik untuk membuat kedua kota, khususnya Jakarta, lebih baik lagi. Pernyataan Ahok sangat bagus. Idenya tentang parkir elektronik itu sangat brilian. Sangat baik untuk mengurangi parkir liar dan juga membantu mengurangi kemacetan, ungkap Galuzin.